kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya dan istri di akhir pekan ini. Dan sebelum Bapak Ibu melakukan kegiatan yang berhubungan dengan akhir pekan, mari kita siapkan diri. Kita mau datang kepada Tuhan, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan apapun yang saudara lakukan hari ini, saya bersama istri berdoa supaya Bapak Ibu semua terpelihara dengan sempurna. Amin. Mari kita berdoa. Segala hormat, kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami ada di hari ini, di hari pertama di bulan April 2023. Terpujilah Engkau, dan kami mengucap syukur kami ada di akhir pekan dan kami akan mengisi berbagai kegiatan di akhir pekan ini. Namun sebelumnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, mengurapi kami semua, membuka hati dan pikiran kami. Apa yang kami dengar, kami baca dari firman-Mu, tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu, dan segala hal yang merampas perhatian kami, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur karena Tuhan yang telah memberikan hari ini, dan kami siap diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca di dalam Habakuk pasalnya yang ketiga, pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Doa Nabi Habakuk ayat 1. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Ayat 2. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu, ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun, nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Ayat 3. Allah datang dari negeri Temad, dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segenap langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ayat 4. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Ayat 5. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ayat 6. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merenda bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Ayat 7. Aku melihat kemah-kemah orang Kusian tertekan. Kain-kain tenda tanah Median menggetar. Ayat 8. Terhadap sungai-sungaikah, ya Tuhan, terhadap sungai-sungaikah murka-Mu bangkit, ataukah terhadap lautkah amarah-Mu, sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta kemenangan-Mu? Ayat 9. Busur-Mu telah Kau buka, telah Kau isi dengan anak panah. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Ayat 10. Melihat Engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu, lalu samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Ayat 11. Matahari bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panah-Mu yang melayang laju, karena kilauan tombak-Mu yang berkilat. Dalam kegeraman Engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka Engkau mengasak bangsa-bangsa. Ayat 13. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang Kau urapi. Engkau meremukan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan Kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Ayat 14. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Ayat 15. Dengan kudamu engkau menginjak laut,
timbunan air yang membuih. Ayat 16. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigilah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa-bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian pembacaan di dalam Habakuk pasal 3 ayat 1 sampai dengan 19. Bapak Ibu, pergumulan besar bagi Nabi Habakuk adalah mengapa Allah membiarkan orang-orang jahat menindas orang baik. Pengalaman umat Tuhan tercatat bahwa mereka pernah mengalami penindasan dari Asyur dan Babel. Bahkan mereka mengalami penderitaan yang teramat menyakitkan. Mereka harus membayar upeti kepada Babel. Itu menjadi kewajiban bagi umat Tuhan. Nah, ketika mereka tidak melakukan kewajiban itu, Raja Nebukadnezar marah dan melakukan pengepungan Yerusalem. Nabi Habakuk melihat ini sebagai ketidakadilan. Habakuk menyadari bahwa tidaklah ada kekuatan untuk menghadapi yang besar itu. Nabi Habakuk hanya dapat mengeluh dan bertanya kepada Tuhan, seperti di dalam ayat 2 sampai dengan ayat 4. Mengapa Allah membiarkan orang jahat menindas umatnya? Tuhan menjawab, misalnya kalau kita lihat di Habakuk pasal 2, ya, kalau tadi di Habakuk pasal 1 ayat 2 sampai 4, di mana Habakuk bertanya kepada Tuhan, mengapa Allah membiarkan orang jahat menindas umatnya. Dan kalau kita baca di Habakuk pasal 2 ayat 1 sampai 5, Tuhan menjawab, orang benar akan hidup oleh iman dan orang fasik akan tetap ada. Nah, Bapak Ibu, melalui ayat ini Habakuk mengungkapkan bahwa pembebasan umat Tuhan tidak terlepas dari kuasa Tuhan. Ketika mereka diserang oleh musuh, yang terjadi justru mereka yang saling memanah. Anak panahnya menghantam laskarnya sendiri. Demikian kalau kita baca di Habakuk pasal 3 ayat 11 dan 14. Coba kita baca ayat 11 dan ayatnya yang ke-14. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya, karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Nah, ayat 14, engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerakkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Habakuk mengingatkan satu pekerjaan Allah yang maha dahsyat, di mana Allah membebaskan umatnya dari perbudakan. Ketika musuh mengejar umat Tuhan yang pada saat itu terhalang oleh laut, ya kan? Sementara di samping kiri kanan hanya ada gunung dan jurang. Tetapi tiba-tiba di luar logika manusia, Allah membuat laut menjadi tanah kering. Umat Allah dapat menyeberangi laut itu
yang telah menjadi kering itu. Nah, kejadian laut menjadi tanah kering ini merupakan sebuah peristiwa sejarah begitu luar biasa yang tidak mungkin dapat dilakukan oleh manusia. Tetapi peristiwa itu terjadi karena kuat kuasa Allah. Inilah peristiwa iman yang tidak terlupakan. Mendengar perbuatan Tuhan itu, Habakuk gemetar, bibirnya menggigil, dan tulang-tulangnya seakan-akan kemasukan sengal atau nyeri. Artinya Habakuk merasakan kengerian. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, perbuatan Tuhan itu tentu menumbuhkan keyakinan pada Nabi Habakuk bahwa segala sesuatunya berada dalam kekuatan Tuhan, berada dalam kendali kuasanya Tuhan. Kuasa Tuhan tidak terselami oleh manusia. Oleh sebab itu, jika manusia ingin menikmati hidup, ia hanya dibenarkan karena iman. Amen. Orang benar akan hidup oleh iman. Amen. Bapak Ibu, orang benar bukan berarti tidak menghadapi tantangan. Bukan berarti tidak ada pergumulan atau penderitaan. Bahkan manusia akan terus berada dalam derita selama berada di planet yang bernama bumi. Karena di Ayub pasal 7 ayat 1 dikatakan, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Namun, dengar baik, manusia tidak berdaya menghadapi semua itu dengan kekuatannya sendiri. Jangan pernah hadapi itu dengan kekuatanmu, dengan kepandaianmu. Karena terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, derita manusia bukan saja datang dari musuh, tetapi bisa juga datang ketika yang diharapkan tidak menyertai. Kita bisa saja telah bekerja keras, tetapi tidak menghasilkan yang kita harapkan. Lihat, itu juga yang dikumandangkan Nabi Habakuk. Misalnya kalau kita baca tadi di ayat 17 dan 18. Di sana dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, kata Habakuk, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah Bapak Ibu, itulah sikap orang yang beriman. Amin. Sekalipun jerih payahnya mengecewakan, tetapi Nabi Habakuk tetap bersukacita. Beda dengan kita. Kita tidak bekerja keras, tetapi kita sering bersungut-sungut. Bagi Nabi Habakuk, tujuan orang beriman bukan dunia ini, tetapi keselamatan. Apa Bapak Ibu? Keselamatan. Nah bagi Nabi Habakuk, dunia hanyalah perlintasan yang disertai oleh pergumulan, tantangan, dan penderitaan. Tetapi orang yang beriman dimampukan menghadapi semuanya itu. Mengapa? Sebab Tuhan yang memberi kepadanya kekuatan. Amin. Amin. Nah Allah menjadikan manusia agar manusia mengenal penciptanya. Amin. Ya Allah menjadikan kita supaya kita mengenal Dia. Mengenal berarti bergaul karib dan bersahabat dengan Dia. Mengetahui kehendaknya dan menjadikan Allah sebagai
kekuatan dalam hidupnya. Nah, sebagai orang-orang percaya, masing-masing kita tentunya memiliki banyak pengalaman iman, di mana kita pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang kita nyatakan dengan peristiwa yang luar biasa itu? Bukankah itu membuktikan ada kekuatan di luar diri kita? Apakah kekuatan itu kita aminkan sebagai perbuatan Allah atas diri kita? Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, dengan pengalaman iman, kita patut bersorak-sorai, memuliakan Tuhan, dan menyatakan apa yang telah Tuhan perbuat bagi diri kita. Bagaimanakah kita mengungkapkan sorak-sorai kita pada Allah? Saudara, banyak hal yang dapat kita lakukan atas perbuatan Allah yang kita rasakan. Tidak bersungut-sungut, menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan semangat, dan tentu juga dengan sukacita. Amin. Nah, beriman berarti terus melakukan kehendak Tuhan, yaitu bekerja, berbuat baik, dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Ingat bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Amin. Selamat berakhir pekan. Selamat berkegiatan di akhir pekan ini bersama keluarga. Doa saya dan istri, Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu sahabat Galilea dimanapun berada, sehingga hari ini kita dapat menjalaninya, kita dapat merasakan penyertaan Tuhan, dan yang paling utama adalah mari kita lebih mengenal Dia dan menjadikan Dia sebagai kekuatan kita dalam hidup ini. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami akan melakukan berbagai aktivitas di akhir pekan. Tuhan kiranya menyertai, menolong dan memberkati kami semua, terutama melindungi kami semua sehingga terhindar dari segala yang jahat, rancangan-rancangan jahat, kecelakaan, mara bahaya. Di dalam nama Yesus kami patahkan semuanya itu. Ada damai sejahtera sukacita memerintah dalam kehidupan kami di hari ini. Dan dengan penuh sukacita kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan-Mu yang luar biasa yang Engkau nyatakan bagi kami semua. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang sejuk